Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan membahas kisah Nabi Yunus alaihissalam. Di daerah Mosul, yaitu negara Irak, terdapat sebuah kampung bernama Ninawa, yang mana penduduknya berpaling dari jalan Allah yang lurus dan malah menyembah patung dan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada mereka dan mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Maka dia mengutus Nabiullah Yunus alaihissalam untuk mengajak mereka beriman dan meninggalkan sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka menolak beriman kepada Allah dan tetap memilih menyembah patung dan berhala. Mereka ini lebih memilih kekafiran dan kesesatan daripada keimanan dan petunjuk. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, mengolok-olok dan menghinanya. Maka Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya dan tidak berharap lagi terhadap keimanan mereka. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada Nabi Yunus untuk memberitahukan kaumnya bahwa Allah akan mengazab mereka karena sikap mereka itu setelah berlalu 3 hari. Lalu Nabiullah Yunus menyampaikan perihal azab itu kepada kaumnya dan mengancam kaumnya dengan azab Allah. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Ketika itu, kaum Nabi Yunus telah mengetahui bahwa Nabi Yunus telah pergi meninggalkan mereka, sehingga mereka yakin azab akan turun dan bahwa Yunus adalah seorang nabi. Maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepadanya dan menyesali sikap mereka. Ketika itu, kaum lelaki, wanita, dan anak-anak menangis karena takut azab menimpa mereka. Dan mereka pun berdoa dengan suara yang sangat keras kepada Allah Azza wa Jal agar azab itu diangkat dari mereka. Saat Allah melihat jujurnya taubat mereka, maka Allah pun menghilangkan azab itu dari mereka serta menjauhkannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Yunus ayat 98 yang artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Setelah peristiwa itu, Nabi Yunus tetap meninggalkan kampung kaumnya karena marah, padahal Allah belum mengizinkannya. Maka Nabiullah Yunus pergi ke tepi laut dan menaiki kapal. Pada saat Nabi Yunus berada di atas kapal, maka ombak laut menjadi dahsyat, angin menjadi kencang dan membuat kapal menjadi oleng hingga hampir saja tenggelam. Oleh karena itu, kapal yang ditumpangi membawa barang-barang yang berat, lalu sebagiannya dilempar ke laut untuk meringankan beban. Tetapi ternyata kapal itu tetap saja oleng, hampir tenggelam. Maka para penumpang kapal tersebut melakukan musyawarah untuk meringankan beban kapal dengan melempar seseorang ke laut. Maka mereka melakukan undian, dan ternyata undian itu jatuh kepada diri Nabi Yunus. Tetapi mereka tidak mau jika Nabi Yunus harus terjun ke laut. Maka undian pun diulangi lagi, dan ternyata jatuh kepada Nabi Yunus lagi, hingga undian itu dilakukan sebanyak 3 kali, dan hasilnya tetap sama. Maka Nabi Yunus bangkit dan melepas bajunya, kemudian melempar dirinya ke laut. Pada saat yang bersamaan, Allah telah mengirimkan ikan besar kepadanya dan mengilhamkan kepadanya untuk menelan Yunus dengan tidak merobek dagingnya atau mematahkan tulangnya. Maka ikan itu melakukannya. Ia menelan Nabi Yunus ke dalam perutnya tanpa mematahkan tulang dan merobek dagingnya. Dan Nabi Yunus pun tinggal di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan dibawa mengarungi lautan oleh ikan itu. Ketika Nabi Yunus mendengar ucapan tasbih dari kerikil di bawah laut, maka di kegelapan itu Nabi Yunus pun berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabiullah Yunus berada dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 87-88. Dan ingatlah kisah Dzunun atau Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka
bahwa kami tidak akan mempersempitnya atau menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Para ulama berselisih tentang berapa lama Nabi Yunus tinggal di perut ikan. Menurut Qatadah 3 hari, menurut Abu Ja'far As-Siddiq 7 hari, sedangkan menurut Abu Malik 40 hari. Mujahid berkata dari Asy-Sya'bi, ia ditelan di waktu duha dan dimuntahkan di waktu sore. Wallahu a'lam. Kemudian Allah memerintahkan ikan itu memuntahkan Nabi Yunus ke pinggir pantai. Lalu Allah tumbuhkan di sana sebuah pohon sejenis labu yang memiliki daun yang lebat, yang dapat menaungi Nabi Yunus dan menjaganya dari panas terik matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 145 sampai 146 yang artinya, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari sejenis labu. Ketika Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan yang keadaannya seperti anak burung yang telanjang dan tidak berambut, lalu Allah menumbuhkan pohon sejenis labu di mana ia dapat berteduh dengannya dan makan darinya. Selanjutnya pohon itu kering, lalu Nabi Yunus menangis karena keringnya pohon itu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, apakah kamu menangis karena pohon itu kering? Namun kamu tidak menangis karena 100.000 orang atau lebih yang ingin engkau binasakan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Yunus agar kembali kepada kaumnya untuk memberitahukan mereka bahwa Allah Ta'ala telah menerima taubat mereka dan telah ridho kepada mereka. Maka Nabi Yunus alaihissalam melaksanakan perintah itu. Ia pergi mendatangi kaumnya dan memberitahukan kepada mereka wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaumnya pun telah beriman dan Allah memberikan berkah kepada harta dan anak-anak mereka, sebagaimana yang diterangkan Allah dalam firman-Nya dalam surah As-Saffat ayat 147 sampai 148 yang artinya, dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Nabi Yunus alaihi salam di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 86 yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat di masanya. Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi Yunus alaihi salam dalam sabdanya, tidak layak bagi seorang hamba mengatakan, saya Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada Yunus bin Matta. Muttafaq alaih. Beliau mengucapkan demikian karena tawaduknya. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau mengucapkan demikian karena sebelumnya tidak mengetahui bahwa dirinya lebih utama di atas para nabi yang lain. Ada pula yang berpendapat bahwa beliau mengucapkan demikian untuk menghindari adanya sikap orang bodoh yang merendahkan martabat Nabi Yunus karena kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Dan tentang doa Nabi Yunus alaihi salam, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, doa Dzunun atau Nabi Yunus alaihi salam ketika di perut ikan adalah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam suatu masalah, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Berikut kisah Nabi Yunus selesai dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.